Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah yang usianya udah jutaan tahun. Ya, ini adalah rahasia kuno yang ditulis setiap malam di atas pasir pantai di Indonesia. Coba deh lihat jejak ini. Ini bukan cuma sekedar tanda di pasir loh. Ini adalah saksi bisu dari sebuah perjalanan yang luar biasa, yang baru aja dimulai. Perjalanan yang penuh perjuangan, insting, dan tentunya harapan. Yuk, kita ikutin jejak ini, jejak seekor penyu hijau betina. Lewat ceritanya, kita bakal paham kenapa pantai Pengumbahan ini jadi semacam benteng terakhir buat kelangsungan hidup spesies mereka. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama panggungnya. Panggung dari drama alam yang luar biasa ini yaitu Pesisir Pangumbahan, sebuah suaka penyu yang perannya krusial banget. Jadi, pantai Pangumbahan ini bukan pantai biasa ya. Bayangin, pasirnya landai dan lembut, terus di sekelilingnya banyak tumbuhan rimbun. Nah, kondisi kayak gini tuh yang bikin tempat ini jadi habitat sempurna. Makanya nggak heran kalau penyu hijau selalu kembali ke sini buat bertelur, turun-temurun. Nah, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Kita bakal lihat sebuah mahakarya dari insting alam. Sebuah ritual 10 langkah yang, wow, udah diwariskan selama jutaan tahun. Oke, jadi semuanya itu dimulai dengan super hati-hati. Pertama, induk penyu ini akan ngelol. Apa itu ngelol? Dia ngintai dulu dari air, bisa sampai 20 menitan, buat mastiin pantainya aman. Kalau ada sedikit aja cahaya atau getaran, dia bakal langsung pergi. Tapi kalau dirasa aman, barulah dia ngodangkang alias merangkak ke darat, terus nyari tempat yang paling pas. Biasanya sih deket-deket tumbuhan biar terlindung. Dan lihat deh usahanya ini, luar biasa. Penyu ini benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya, pakai sirip depan dan belakangnya, buat gali lubang besar untuk badannya. Tujuannya cuma satu, bikin kamar yang aman untuk tugas paling penting dalam hidupnya. Begitu lubang badannya jadi, dia bakal madetin pasirnya dulu. Terus, ini yang keren. Dengan presisi yang luar biasa, dia pakai sirip belakangnya buat gali ruang telur. Bentuknya itu mirip labu, dalamnya sekitar 60-70 cm. Nah, setelah semua siap, barulah momen puncaknya tiba. Pas bertelur, induk penyu ini masuk ke kondisi kayak trance. Jadi dia nggak begitu peka lagi sama cahaya atau gangguan, apalagi setelah 20 telur pertama keluar. Ini momen yang krusial banget sekaligus rentan, karena disinilah masa depan spesiesnya dipertaruhkan. Eits, tapi tugasnya belum selesai. Masuk ke langkah ke-8. Nutup. Dia tutup ruang telurnya dengan hati-hati banget. Terus, dia bikin kamuflase yang jenius. Dia sebar-sebarin pasir buat nyamarin sarangnya dari predator. Kalau semua udah beres, baru deh dia kembali ke pelukan samudra. Setiap ritual yang intim ini ternyata bisa jadi sebuah titik data. Dan kalau data-data ini kita kumpulin, mereka bakal cerita sebuah kisah yang lebih besar. Kisah tentang pilihan dan tentang bertahan hidup. Yuk, kita lihat gimana data ini memetakan sarang-sarang mereka. Jadi, para peneliti itu ngebagi pantai ini jadi 6 stasiun pengamatan. Nah, pertanyaannya gini, apa para penyu ini mendaratnya rata di semua stasiun? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba lihat ini deh. Data dari Maret 2021 nunjukin kalau pendaratan penyu itu numpuk banget di stasiun 2 dan 3. Tapi, lihat stasiun 6. 0%. Nggak ada satupun penyu yang mendarat di sana. Loh kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, di sini jawabannya kelihatan jelas banget. Ternyata penyu itu sensitif luar biasa. Stasiun 2 dan 3, walaupun ada ekowisata, tapi kalau malam itu jadi tenang. Beda banget sama stasiun 6. Di sana aktivitas manusianya padat, medannya curam, dan yang paling parah, banyak cahaya dari perahu nelayan. Jelas, penyu bakal ngehindarin tempat kayak gitu. Perjuangan penyu di Pangumbahan ini ternyata bukan cerita baru loh. Kalau kita mau ngerti kondisi sekarang, kita harus sedikit mundur ke belakang, melihat sejarahnya yang cukup panjang dan penuh gejolak. Jadi dari zaman kolonial Belanda aja, mereka udah sadar kalau tempat ini penting, sampai nunjuk seorang penjaga. Sayangnya, era kelam datang di tahun 1973. Ada perusahaan swasta yang mulai ngeksploitasi telur penyu, bayangin 70% telur dijual. Titik baliknya baru datang di tahun 2008, saat pantai ini akhirnya resmi jadi kawasan konservasi. Eksploitasi besar-besaran pun dihentikan. Bahkan tahu nggak, nama Pangumbahan itu sendiri ada hubungannya sama penyu.
Konon, ada legenda lokal tentang seorang penjaga bernama Mama Usa. Katanya, beliau bakal ngumbah atau nyuci telur-telur penyu yang diletakkan dekat pohon bintaro biar nggak pahit. Ini nunjukin betapa dalamnya ya hubungan antara masyarakat lokal dengan para penyu ini. Oke, sekarang statusnya memang sudah dilindungi hukum. Tapi perjuangan para penyu ini masih jauh dari kata selesai. Justru sekarang mereka menghadapi ancaman-ancaman baru, ancaman modern yang nggak kalah berbahayanya. Masalahnya, ancaman ini datang dari banyak arah. Ada polusi cahaya dari perahu atau bangunan yang bikin anak penyu atau tukik bingung arah. Ada predator kayak anjing liar. Perburuan ilegal juga ternyata masih ada. Dan yang paling besar, perubahan iklim yang bisa bikin pasir jadi terlalu panas. Dan ini bisa nentuin jenis kelamin, bahkan nasib satu generasi penyu. Dan angka ini benar-benar bikin kita mikir. Bayangin ya, dari ratusan telur yang susah payah diletakkan satu induk penyu, perkiraannya cuma 1 ekor yang bakal selamat sampai dewasa. 1:100. Peluangnya tipis banget. Jadi, saat si induk kembali ke laut, dia meninggalkan warisannya terkubur di pasir. Tugasnya udah selesai. Sekarang, nasib generasi penerusnya ada di tangan alam dan juga di tangan kita. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Saat jejak kaki manusia di pesisir makin banyak, apa kita bisa mastiin kalau jalur sakral dari pasir ke laut ini tetap terbuka? Karena melindungi mereka itu bukan cuma soal menyelamatkan satu spesies, tapi ini soal menjaga warisan kuno planet kita untuk generasi-generasi setelah kita.